Kembali di Sindo Malam, pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan Chromebook. Nadiem akan ditahan di rutan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dirdik Kejaksaan Agung Nur Cahyo Jungkung Madyo menyebut Nadiem bertemu dengan pihak Google pada bulan Februari 2020. Bertemu Google untuk menggunakan Chromebook bagi peserta didik. Disepakati Chrome OS dan Chrome Device digunakan dalam proyek alat teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Nadiem dan jajarannya melakukan meeting tertutup yang membahas pengadaan program TIK yaitu Chromebook, padahal pengadaan alat TIK belum dimulai. Dalam kasus ini negara dirugikan 1,980 triliun rupiah. Nadiem akan ditahan di rutan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehubungan dengan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti, yaitu berupa keterangan saksi, ahli, petunjuk, dan surat, serta barang bukti yang telah diterima atau diperoleh tim penyidik pada Jampisus, pada hari ini kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka NAM antara lain yaitu pada bulan Februari 2020, NAM yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan pertemuan dengan pihak dari Google Indonesia dalam rangka membicarakan mengenai produk dari Google, yaitu dalam program Google for Education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh kementerian, terutama kepada peserta didik. Dalam beberapa kali pertemuan yang dilakukan dengan pihak Google telah disepakati bahwa produk dari Google yaitu Chrome OS dan Chrome Device Management. Informasi berikutnya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang sebanyak 26 miliar rupiah terkait kasus dugaan korupsi kuota haji pada masa Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. KPK juga menyita 4 unit mobil dan 5 bidang tanah serta bangunan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut menyita sejumlah uang dan aset terkait kasus dugaan korupsi kuota haji pada masa Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. KPK belum membeberkan pemilik dari sejumlah uang dan beberapa aset yang disita itu. Namun demikian, uang dan sejumlah aset yang disita salah satunya dari penggeledahan di kediaman mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas di kawasan Jakarta Timur pada Agustus lalu. Penyidik telah melakukan penyitaan diantaranya sejumlah uang dengan total 1,6 juta US dollar ya, atau sekitar 26 miliar. Selain itu penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap kendaraan roda 4, ada sekitar 4 unit, dan kemudian penyidik juga telah melakukan penyitaan aset berupa tanah dan bangunan, ada 5 bidang gitu. Jadi penyidik masih akan terus menelusuri terkait dengan aset-aset yang diduga terkait ataupun merupakan hasil dari tindak pidana korupsi ini.
Setelah perkara ini dinaikkan ke penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah mantan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo Yakut Holil Qomas untuk berpergian ke luar negeri. Surat pencegahan ke luar negeri dikeluarkan KPK pada 11 Agustus dan berlaku untuk 6 bulan ke depan. KPK juga telah memeriksa Yakut Holil Qomas pada Kamis 7 Agustus lalu. Yakut diperiksa hampir 5 jam dan memberi klarifikasi terkait pembagian kuota tambahan pada ibadah haji tahun 2024 lalu. Saya berterima kasih akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada haji tahun 2024 yang lalu. Kerugian negara akibat perkara ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. KPK menyebut angka itu merupakan perhitungan internal KPK dan sudah didiskusikan dengan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan DPR akan segera membahas rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Dasko menyebut RUU perampasan aset akan dibahas setelah RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP rampung. Menurut politikus Gerindra ini, pembahasan harus lebih dahulu KUHP agar tidak tumpang tindih. Adapun saat ini pembahasan RUU KUHP masih dalam tahap partisipasi publik dan akan segera dituntaskan. Dasko memastikan proses pembahasan RKUHP segera diselesaikan untuk membuka pembahasan RUU perampasan aset. Ya tadi sudah disampaikan kepada adik-adik mahasiswa bahwa undang-undang perampasan aset itu terkait dengan beberapa undang-undang yang saling terkait dan supaya tidak tumpang tindih. Terakhir kami sudah sampaikan bahwa tinggal menunggu KUHP selesai, kita akan bahas undang-undang perampasan aset karena itu saling terkait. Nah, ini undang-undang perampasan, undang-undang KUHP-nya masih terus menerima partisipasi publik. Tapi kami sudah sampaikan kepada pimpinan Komisi 3 bahwa sudah ada batas limit yang mesti kita selesaikan karena partisipasi publiknya. Kementerian Keuangan tengah mengkaji perubahan mekanisme pembagian pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Kajian tersebut dilakukan sebagai upaya pemerataan penerimaan pajak antar daerah. Kementerian Keuangan tengah mengkaji perubahan mekanisme pembagian pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Jika selama ini hasil pajak dibagikan berdasarkan lokasi pemungut, ke depan pembagiannya berpotensi menyesuaikan dengan domisili karyawan. Menurut Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, kajian tersebut dilakukan sebagai upaya pemerataan penerimaan pajak antar daerah. Anggito menilai mekanisme lama dianggap belum mencerminkan keadilan karena daerah asal karyawan tidak mendapat porsi langsung dari kontribusi pajak warganya. Sementara itu untuk PPh, badan mekanisme pembagian tetap mengikuti lokasi pemungut tanpa memperhitungkan domisili perusahaan atau karyawan. Untuk PPh karyawan atau PPh 21 yang dipotong dan dibagi hasilkan ke daerah, selama ini memang mendasarkan diri kepada pemotong. Nah, kami sekarang saat ini sedang melakukan exercise untuk melakukan bagi hasil berdasarkan domisili dari karyawan bersangkutan. Nah, ini mudah-mudahan akan menjadi lebih adil. Saat ini dana bagi hasil PPh 21 dialokasikan sebesar 20% untuk pemerintah daerah dan 80% untuk pemerintah pusat. Dari porsi daerah, 8% disalurkan ke provinsi dan 12% ke kabupaten kota. Dana bagi hasil kabupaten kota dibagi lagi, yakni 8,4% untuk kabupaten kota tempat wajib pajak terdaftar dan 3,6% dibagikan merata ke seluruh kabupaten kota dalam provinsi terkait.